Peringatan. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, bagi kalian yang belum memiliki tiket film 21, diharapkan untuk segera mengorder tiketnya, karena cerita film ini akan segera dimulai dengan cara pause dulu video ini, setelah itu geser ke arah atas, sampai muncul gambar seperti ini, dan yang terakhir, kita tinggal order tiketnya dengan menekan tombol ini, dan bila sudah gambar akan berubah seperti ini. Terima kasih yang sudah order, dan bagi yang sudah memiliki tiket, diharapkan untuk mengatur posisi nyaman kalian, karena cerita akan segera dimulai. Cerita kali ini langsung dibuka dengan sekelompok remaja yang lagi merayakan salah seorang dari mereka yang lagi ulang tahun. Mereka diantaranya bernama ada Paxton, Paige, Alice, Ale, Lucas, Madeline, dan yang terakhir bernama Grant. Banyak banget, buset. You're a bunch of dicks. Okay, go on. Okay. Most likely to get married. Tapi di tengah bercandaan itu, pas mereka ini lagi ngomongin hubungan si Ale sama si Glenn, Glenn ini mutusin buat masuk ke dalam dengan disusul sama si Paxton yang khawatir. Yang mana di sini si Glenn sama si Ale ini cerita kalau mereka ini baru aja putus sebelum datang ke villa ini. Yang mana itu karena si Glenn ini terlalu ambisius. Emang kalau cowok terlalu ambisius kurang ya? Coba yang cewek komen pendapat kalian di bawah ya. Tapi pas si Glenn ini mau ngambil bir di kulkas, ternyata stok bir mereka ini habis. Yang alhasil karena kejauhan kalau harus beli di luar, mereka pun coba buat nyari di tempat ini, siapa tahu kan ada stok Amer. Sampailah mereka ini nemu sebuah ruangan terlarang. Mereka pun dengan santuy masuk ke dalam tanpa mikirin konsekuensi ke depannya. So what's the good news? Basement. I guess the owners left all their stuff here. What? This is all. Kemudian, di sini si Paxton ini ngeliat kalau ada sebuah kartu tarot kuno dan langsung nunjukin itu ke peren-peren lain. Kemudian karena si Ale ini ngerti tentang kayak begituan, ngeramal-ngeramal lah, peren-peren yang lain pun langsung nyuruh si Ale ini buat ngeramal mereka pakai kartu tarot itu. Guys, we really shouldn't be doing this. Karena Alice yang hari ini ulang tahun, dia pun langsung maju duluan buat diramal. Yang mana cara mainnya tuh 12 kartu tarot dibuat melingkar mewakili zodiak orang yang mau diramal. Sedangkan kartu yang ke-13-nya bakal ditaruh di tengah sebagai kartu pentingnya karena memberikan kejelasan ke seluruh kartu yang ke-12 itu. Nah, gitulah pokoknya. Ngerti kan kalian? Dan sekarang waktunya meramal. Dimulai dengan zodiak, yang mana zodiak si Alice ini adalah Libra. Dan isi dari ramalan itu adalah si Alice ini bakal menaiki tangga kesuksesan. Tapi karena kartu tengahnya yaitu pendeta wanita terbalik, yang mana mengartikan sebuah peringatan dan mungkin menghambat Alice tergelincir bahkan terbentur parah. Nah kemudian next, sekarang saatnya si Madeline dengan zodiak Pisces-nya. Dan isi dari ramalannya adalah garis yang membuka sesuatu buat kartu ke-13-nya, yaitu orang digantung, menunjukkan penyerahan diri yang terakhir. Ya pokoknya si Madeline ini bakal susah lah gitu di masa depannya. Kemudian pas jatahnya si Paxton, dia ini izin ke toilet dulu. Paxton yang baru beres kencing, dia ini ngelihat pintu luar yang terbuka-buka sendiri dan langsung coba ngecek itu. Oke next, sekarang saatnya si Paige dengan zodiak Virgo-nya. Dan isi dari ramalannya adalah si Paige ini nanti bakal seolah-olah ditarik kedua arah. Dan gambar kartu ke-13-nya akan menghalangi melihat dengan jelas. Next, saatnya si Paxton sekarang dengan zodiak Taurus. Dan isi dari ramalannya adalah jangan bertindak berdasarkan dorongan hati, yang mana si Paxton ini bakal terjebak dan kekurung. Tapi tenang, karena bakal ada jalan keluarnya. Stick closely to those you trust. Way. Huh. You hear that? Next, saatnya si Lucas dengan zodiak Capricorn.
Dan isi dari ramalan itu adalah perubahan dalam keuangan, tapi buat kartu 13-nya, yaitu menunjukkan peringatan kalau si Lucas ini jangan terlena dengan cahaya, karena itu bisa membawanya ke jalur yang salah. Sekarang saatnya si Grant dengan bintang Leo, dan isi dari ramalannya itu adalah kehancuran. Dan buat kartu 13-nya yaitu, si Grant ini harus siap berkorban atau mengambil resiko kehilangan seseorang yang penting. Side. I'm gonna go check on him. Dan sekarang yang terakhir, yaitu si Haley sendiri yang beramal diri dia. Yang mana isi dari ramalannya yaitu cinta akan menjadi kematiannya. Kemudian scene pun langsung pindah ke pagi hari. Tepatnya pas mereka ini lagi mau OTW balik. And we're going. On this episode, we dive. The night was the killer. Sampailah mereka ini udah pulang ke rumah masing-masing. Dan sekarang kita bakal berfokus ke si Alice. Dia yang diteleponan. Dia pun dibuat heran sama adanya tangga atap yang turun sendiri. Hey, sorry, I'm back. Kemudian pas lagi asik nelpon di kamar, lagi-lagi si Alice ini dibuat kaget sama ada suara gedebuk yang gede. Dan langsung coba buat mastiin itu di luar. Natalie? Guys? Dan ya, ternyata di sana udah banyak lilin-lilin menyeramkan serta ada kartu ke-13-nya si Alice. Dan benar aja, si Alice ini terpleset dan juga terbentur keras. Yang alhasil, Alice pun harus tewas saat itu juga. I can't believe this is really happening. Sedangkan di tempat peren-peren lain, mereka ini lagi turut berduka dengan kabar meninggalnya si Alice. Dan sekarang, kita berfokus ke si Lucas yang habis nganterin si Madeline pulang. Lucas yang pulang lewat stasiun, tiba-tiba lampu di sana mati nyala yang ngebuat si Lucas ini buru-buru pergi. Tapi di depan dia, Lucas lari mencari tempat yang terang. Dia pun sampai di tempat parkiran kereta yang sepi mencengkam. Sambil si Lucas ini nginjek sebuah koran yang bertuliskan "You die today", yang mana itu kayak di kartu ke-13 si Lucas terlena dengan cahaya yang ngebuatnya salah jalan. Stay together tonight. You know? I think just to be. Dengan kejadian yang janggal berturut-turut kelompok mereka ini meninggal, mereka pun langsung berdiskusi, ada apa sih sebenarnya? Ada yang bilang kecelakaan, ada yang bilang pembunuhan. Sampailah si Haley ini sadar bahwa semua ini kemungkinan besar karena ramalan kartu tarot. Kemudian dia pun langsung coba buat cari tahu di internet. Guys, let's be rational here. And a bunch of people in Mexico died after a communication to the spirit world. We're gonna hit her up, right? Yeah, there's a number. Dan ya, mereka pun akhirnya nemu seseorang peramal yang tepat untuk kasus ini. Dan langsung bergegas pergi ke sana. Setelah sampai di tempatnya, Haley pun langsung ngejelasin semuanya. Yang ternyata si paranormal ini tahu detail tentang kartu yang dimaksud si Haley. Sambil ngejelasin kalau pada tahun 1951 di kota Meksiko, ada kasus 16 kematian misterius dalam waktu kurang dari 48 jam. Dan sama seperti mereka,
korban itu juga membacakan horoskop kayak si Haley. I tracked it to an antiquities dealer of years ago. Horoscopes were the primary tool used by... Kemudian scene pun berpindah ke Hungaria 1798, tepatnya pada sang peramal yang menggabungkan horoskop dengan kartu tarot. Yang mana ada bangsawan pada masa itu yang lagi menantikan bayi mereka. Dan bangsawan itu memiliki peramal pribadi sendiri menggunakan kartu tarot dan membaca horoskop. Sampailah di suatu hari si peramal ini meramalkan kalau sang istri bangsawan dan juga anaknya takkan selamat saat melahirkan. Bangsawan pun langsung nyuruh si peramal buat ubah takdirnya itu. Tapi sayangnya takdir itu tetap gak bisa berubah. Dan karena itulah sang peramal dan putrinya ini diusir. Sedangkan di rumah si bangsawan ternyata istri dan anaknya ini tewas seperti yang ada di ramalan. Karena kesal gak terima, si bangsawan ini nuduh kalau si peramal yang biang kerok dari kejadian ini dan langsung memburunya. Sampailah si putri peramal ini tewas oleh si bangsawan, yang ngebuat si peramal ini kesal dan langsung membuat ritual terlarangnya, yaitu memasukkan jiwanya ke kartu tarot yang dia bikin sendiri dan langsung membalaskan dendamnya ke si bangsawan itu. sealing their fate and hers. Not long after, the Count and those and inverted the zodiac. Dan itulah asal muasal kartu tarot terkutuk itu ada. Should have done a long time ago. That could have ended very badly. You didn't even give her a chance. Abis itu dari rumah si paranormal, di jalan mobil mereka ini tiba-tiba mogok yang ngebuat mereka semua ini jadi panik. Panic, that'll soon be water under the bridge. Oh shit. Which makes sense. Your zodiac symbol is two fish. Bahkan sampai si Madeline ini malah keluar saking ketakutannya dengan dikejar sama si Haley yang tiba-tiba ya, Madeline pun harus jadi korban di sana, seperti di kartu ke-13 dia, yaitu orang digantung. Kemudian dari kejadian itu, pren-pren lain yang ngelihat kejadian gak masuk akal tadi, mereka sekarang jadi panik sampai ada perdebatan di antara mereka. Yang ngebuat si Paxton ini mutusin pergi sendiri karena dia berencana buat lapor polisi. Yang mana itu ngebuat si Haley ini panik karena ramalan si Paxton ini keras kepala yang ngebuat dia celaka. Pisces run when they sense danger. Sedangkan mereka bertiga mutusin buat ke villa kemarin. Because I just booked it. Dan pas si Paxton ini lagi jalan sendirian, dia pun ngerasa kalau ada yang ngikutin dia dari belakang. Dan bener aja, di ujung jalan ada seseorang yang berkelakuan aneh yang ngebuat si Paxton ini buru-buru cabut dari sana. Sampailah di lantai atas, lagi-lagi si Paxton ini udah ditungguin di sana. Yang sialnya, lift di sana kagak berfungsi. Yang alhasil, I don't know what to do. I'm stuck in an elevator. Where are you? What? Hello? There's another one open. kemudian di tempat lain, mereka bertiga pun udah sampai di depan villanya dan langsung masuk ke dalam rubahana. Sambil baca-baca di internet, mereka pun langsung ngebakar tuh kartunya buat ngilangin kutukan ini. An object. Dan ya, kartu itu ternyata kebal api. Yang hasil mereka pun coba buat minta bantuan si paranormal. Habis itu, si paranormal ini langsung mulai ritual penghapusan kutukan. Each stone is associated. Ya, si Ethan ini ternyata di sana lagi duduk santuy. Dan gak lama dari itu, hidung si paranormal ini mimisan, serta si Ethan itu coba buat baca horoskopnya si paranormal. Ya, hasilnya pun keluar dengan kartu ke-13-nya, yaitu
orang kena tusuk. Dan tiba-tiba mereka bertiga yang lari ketakutan. Si Paige ini malah kepisah sendiri di ruangan bawah tanah, menyeramkan, mencekam dengan lampu yang mati. Ya, sama kayak di ramalannya, si Paige ini penglihatannya dihalangin sama si itu Ethan. Dan ya, sampailah si Paige ini di sebuah pertunjukan para Ethan. Paige ini langsung coba kabur dari sana, masuk ke dalam peti sulap. Paige yang udah kekunci di sana. Pertunjukan pun dimulai dengan si Ethan yang ngebawa gergaji. Ya, sayangnya Paige pun harus tewas di sana. Sedangkan di tempat lain, mereka berdua ini lagi dikejar-kejar sama si Ethan, ngumpet di sebuah ruangan. Kemudian, sambil mengenang masa-masa indah mereka berdua, tiba-tiba Whoever gets their horoscope read from the deck is cursed. Have you been reading up on astrology? ya, Grant pun apes ketangkep di sana. Sedangkan si Haley dengan sekuat tenaga, dia pun coba buat kabur dari sana. Dan untungnya si Grant ini masih selamat, datang tepat waktu yang langsung nyuruh si Haley ini buat cepet pergi ke tempat ritual buat ngebaca horoskop si Ethan. Grant yang udah tepar, dia pun langsung dibawa sama si itu Ethan ke sebuah tempat. Sedangkan si Helen, dia pun mulai bacain horoskop si Ethan, yang mana kartu ke-13-nya itu menunjukkan kematian. You're hurt, but you won't allow yourself to heal. What happened to you? Fate doesn't have to be a... Iya, dengan ngebaca horoskop si Ethan, kutukan pun menjadi berpindah ke si Ethan sendiri, yaitu kematian dia. Mereka berdua pun akhirnya berhasil selamat dari kutukan mengerikan tarot itu, serta kartu itu sekarang udah lenyap kebakar. How far is it to town? Kemudian di luar, mereka berdua yang berencana jalan kaki ke kota. Tiba-tiba ada sebuah mobil ngedeket ke arah mereka, yang ternyata Paxton? Oh my god. anjar, si Paxton ini ternyata masih hidup, yang buat mereka ini pada seneng. So, wait. Kemudian kita langsung diceritain gimana si Paxton ini bisa selamat. Yang mana si Paxton ini dengan bangganya dia bilang kalau dia ini refleksnya kayak kucing. Ditambah ada teman sekamarnya yang tiba-tiba datang ngebuka lift itu. Paxton? Dan cerita kali ini pun selesai. Nah, gimana nih film kali ini? Cukup mencekam, seram, menegangkan? Komen pendapat kalian di bawah ya. Kalau kalian suka sama video kali ini, jangan lupa itu loh, dibantu klik tombol like-nya ya, friend sekalian. Oke, makasih semuanya udah nonton dan juga order tiket film 21. See you next video. Bye-bye.